kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bu Guru mau absen terlebih dahulu. Priska, hadir apa tidak? Hadir, Bu. Hadir. Dian, hadir apa tidak? Hadir, Bu. Kemudian Reihana, Hadir, Bu. Gali. Hadir Bu. Nah, ini berangkat semua ya anak-anak? Iya, Bu. Berangkat semua. Alhamdulillah nggak ada yang izin. Nah, kamu udah sarapan apa belum tadi pagi? Belum. Kelihatan mukanya pada pucet nih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi nanti, biar kita semangat, Bu Guru mau kasih kalian sesuatu. Kalian bisa berdiri terlebih dahulu. Nah, Bu Guru mau kasih kalian ice breaking. Namanya itu aku ada di mana. Bu Guru contohin terlebih dahulu. Kalian perhatiin ya. Nanti kalau Bu Guru bilang kepala, kalian pegangnya pundak. Kalau Bu Guru bilang pundak, pegangnya perut. Kalau Bu Guru bilang perut, pegangnya lutut. Paham? Kalau bilangnya lutut, pegangnya kepala. Berarti kepala, pundak, perut, sama Lutut. Nah, udah siap untuk memulai? Siap. Kita hitung 1, 2, 3. Perut. Nah, yuk Priska, fokus Priska. Kemudian kepala. Perut. Lutut. Pundak. Ayo kali. Satu kali lagi. Pundak. Fokus. Perut. Kepala. Lutut. Nah, udah semangat? Udah fokus? Sudah. Lanjut satu lagi. Sebelum lanjut ke pembelajarannya, Bu Guru mau kasih soal. Ini kasih pertanyaan untuk kalian ya. Pertanyaannya itu seperti ini. Sebelum kita masuk ke materi hari ini masih ingat nggak ketika kita belajar turunan kemarin? Masih ingat apa udah lupa? Ingat lupa. Nah, Bu Guru mau kasih pertanyaan. Kalau turunan berarti kan nanti pangkatnya itu dikurang apa ditambah? Dikurang, betul sekali. Nah, ini ada soal nih. Jika diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 5, berapa turunannya? Berapa Dian? 2x plus 5. Ada lagi jawaban yang lain? Mungkin dari Sama. 2x plus 5. Rehana ada nggak? 2x. Nah, jawaban yang benar itu adalah 2x. Kenapa kok 2x? Karena jika konstanta diturunkan, dia kan nilainya 0. Nah, masih ingat apa udah lupa nih? Ingat lupa. Berarti ini udah ada ingat ya tentang turunan ya? Nah, jika f(x) itu nilainya x kuadrat dikurangi 100, apakah hasil turunannya sama? Sama nggak kayak turunan x2 plus 5 tadi turunannya? Kenapa sama? Tadi apa dia yang keras sedikit? Karena konstantannya hilang, Bu. Nah, betul sekali. Kalau nggak ada pangkatnya, kalau nggak ada itu variabelnya, nanti diturunkan itu nilainya 0. Berarti masih inget ya ini turunan ya? Iya, Bu. Nah, kemudian ini ada lagi nih. Kalian membayangkan tentang sesuatu ya. Ini sekarang kamu jadi insinyur. Nah, sekarang bayangkan situasi dibalik. Kalian adalah seorang insinyur yang hanya menemukan data perubahan sebesar 2x. Tetapi kehilangan fungsi aslinya. Bagaimana kalian itu bisa menentukan fungsi awalnya? Tadi kalau turunan x
X kuadrat dikurangi 50 itu kan turunannya X2. Nah, kalau ini udah diketahui 2X, itu gimana cara menentukan fungsi awalnya? Menurut kalian bagaimana? Diapain? Apakah dia harus kembali ke masa lalu lagi untuk untuk mengetahui fungsinya atau bagaimana? Karena dijadiin perangkat bu atau gimana? Nah, berarti itu kan alurnya dia kembali ke awal lagi kan? Nah, alur tersebut itu namanya berjalan mundur. Berjalan mundur itu namanya nanti kalau di materi ini itu namanya integral. Nah, paham? Paham. Sekarang kita lanjut lagi. Proses jalan mundur itu namanya integral. Integral itu didapatkan dari fungsi. Nah, nanti fungsi tersebut itu diintegralkan. Seperti itu. Nah, dari nanti pembelajaran kita nanti itu mempunyai tujuan dan manfaat. Tujuannya itu diharapkan mampu memahami konsep integral tak tentu sebagai kebalikan turunan, serta mampu menentukan hasil integral fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat integral. Nanti di integral itu ada beberapa macam sifat. Nanti kita akan belajar sifat-sifatnya. Nah, manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari juga ada untuk menghitung nilai total atau akumulasi. Kemudian ada juga laju perubahan. Kalau dalam ekonomi digunakan untuk menentukan fungsi biaya total dari biaya marginal. Sedangkan dalam fisika itu konsep ini membantu menghitung jarak tempuh dan fungsi dari kecepatan. Jadi nggak hanya di bidang matematika saja, ada di bidang ekonomi dan juga ada di bidang fisika manfaatnya. Begitu ya murid-murid, kalian paham manfaat-manfaatnya? Paham Bu. Nah, bagus. Setelah itu, Bu Guru tadi kan udah ini Bu Guru singgung nih mengenai turunan, mengenai integral. Nah, Bu Guru ada asesmen diagnostik. Nanti kalian bisa scan ini ya buat pemahaman awal. Kalian pemahamannya mengenai materi sebelumnya itu sudah sampai mana? Biar Bu Guru nanti bisa cek. Kalau ada kendala nanti bilang ya. Baik Bu. Ini diberi waktu 5 menit ya. Udah selesai murid-murid? Sudah Bu. Bu. Alhamdulillah. Ini dari nilai yang kalian dapat, ini kalian udah paham mengenai materi sebelumnya. Bagus. Nah, lanjut ke materinya. Materi yang akan kita bahas. Ini Bu Guru ada contoh studi kasus. Kalian bisa lihat gambarnya ini ya. Ini gambarnya gambar apa menurut kalian? Pabrik. Pabrik. Ini namanya mesin ya kalau di pabrik ya. Nah, bayangkan kalian sedang berada di ruang mesin sebuah pabrik. Panel ini menunjukkan laju aliran air yang masuk ke tangki mengikuti fungsi Fx sama dengan 2x. Nah, tiba-tiba atasan kalian itu datang dan bertanya, berapa volume air di dalam tangki sekarang? Itu atasan kalian bertanya kepada kalian. Kemudian, namun bagian layar yang menunjukkan total volume itu rusak dan tidak bisa dibaca. Seperti itu gambarnya. Nah, menurut kalian itu gimana? Apakah kalian bisa mengetahui volume air yang di dalam tangki sekarang? Dengan cara apa? Dengan menghitungnya. Menggunakan apa? Menggunakan turunan atau integral? Integral, apalagi ada yang mau jawab lagi? Rumus volume. Rumus volume. Nah, kalau misal volumenya itu tidak diketahui, kalian gimana ngitungnya? Apakah menggunakan suatu teknik atau menggunakan suatu rumus? Ayo, Priska bisa menjawab, Pris. Coba dianalisis ya, pakai rumus, fungsi atau menggunakan teknik-teknik tertentu. Kalian bisa menjawab sesuai pendapat kalian. Ini gak ada nilainya, tenang saja. Ini buat pemahaman. Nah, ada yang bisa jawab gak? Nah, sebenarnya ini itu bisa dihitung menggunakan suatu rumus. Namanya nanti rumus yang akan kita pelajari yaitu rumus integral. Kenapa kita pakai rumus integral? Karena ini kan sudah diketahui hasil akhirnya.
tapi tidak diketahui fungsi awalnya. Jadi kita harus membalik dari turunan ke integral. Nah, dari turunan ke integral itu pastikan nanti hasilnya mempunyai suatu konstanta. Nah, konstanta yang tidak diketahui nanti itu kita lambangkan dengan C. Jadi rumusnya nanti yaitu fungsi plus C, karena C itu kan tidak pasti kan konstanta yang didapat. Jadi seperti itu anak-anak. Apakah kalian sudah sedikit memahami mengenai integral nanti? Sedikit, Bu. Nah, Bu Guru juga mau tanya lagi nih. Jika yang diketahui adalah laju perubahan volume, tadi kan diketahui laju perubahan volume. Berapa lajunya? Laju alirannya? Berapa nih laju alirannya nih? 2x. 2x, betul sekali. Itu laju alirannya yang terdapat pada kasusnya tadi. Nah, jika yang diketahui adalah laju perubahan volume, bagaimana cara menentukan volume totalnya? Tadi bagaimana? Yang Bu Guru beritahu? Pakai integral. Nah, kemudian ini ada Google Site. Bu Guru akan menggunakan Google Site untuk materi nantinya. Kalian bisa scan di sini ya, anak-anak. Bisa kelihatan apa enggak scannya? Difotokan aja, Bu. Difotokan, baik. Terima kasih, Gali. Nah, di Google Sites itu ada tampilan awal nih. Tampilannya itu ada home, kemudian ada menu belajar juga. Apakah udah dibuka? Sudah. Di menu belajar kalian bisa klik, itu ada bahan baca. Nah, di situ nanti nih, bahan baca di sini sudah tersedia tujuan pembelajaran ya. Kemudian kalian nanti klik bahan baca. Di situ materi-materi udah Ibu taruh di situ, materi mengenai integral tak tentu. Nah, Ibu bahas sedikit ya tentang integral tak tentu. Integral tak tentu ini ada pengertiannya. Nanti kalian bisa baca sendiri mengenai pengertiannya. Kemudian nanti ini juga ada konstanta integrasi. Huruf C itu disebut konstanta seperti yang Ibu singgung di awal tadi. Kemudian ini ada hubungan turunan mengenai integral. Di sini juga ada hubungannya. Itu f aksen menjadi fx seperti itu. Di sini juga ada aturan dasar mengenai integral, ada sifat-sifat integral dan juga ada contoh integral sederhana. Dan nantinya juga ada latihan soal. Nah, setelah ini kalian kan udah baca-baca nih. Nanti kalian membentuk kelompok nih, ada yang 2, ada yang 3. Nah, nanti Nisa sama Priska, Gali bersama Dian dan Rehana, seperti itu ya. Nih, bisa membentuk kelompok terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, dibuat kelompoknya terlebih dahulu. Ini Ibu akan membagikan LKPD. Ini untuk kelompok Rizka dan Nisa. Ini untuk kelompoknya Rina. Dikerjakan ya anak-anak. Ibu beri waktu nanti sampai 1 jam. Oke? Baik, Bu. Nah, ini juga ada aturan-aturan dalam kerja kelompoknya. Yang pertama, setiap anggota kelompok berperan aktif dalam diskusi, memanfaatkan Google Chat sebagai sumber belajar, menyelesaikan kegiatan LKPD secara sistematis, kemudian menulis hasil diskusi sebagai jawaban kelompok. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan mengenai LKPD-nya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, dikerjakan terlebih dahulu. Nanti setiap kelompok perwakilan 1 orang ya untuk menampilkan jawabannya. Baik. Apakah ada masalah terkait LKPD-nya? Belum, Bu. Nah, kalau ada nanti tanya ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Sini, seperti ini ya, Rina. Iya,
ya, integral. Iya, kemudian ini. Kemudian ada beneran? Kemudian ada beneran nggak kelompok kalian? Kalian masih yang ini ya? Yang ini yang benar. Nah, yang ini. Yang ini. Oke, paham? Ya, yang ini. Oke. Kelompoknya ya nanti masih yang ini ya. Nanti biar kelompoknya bisa yang ini. Ya. Nah, udah selesai. Kalian bisa menampilkan jawaban kalian di depan ya. Silakan kelompok Rehana terlebih dahulu. Diucapkan secara lisan aja ya. Di sini apa? Di depan sini biar teman-temannya bisa melihat jawabannya. Untuk kelompok saya itu nomor 1 dengan soal integral 3x kuadrat dx. Hasilnya adalah x pangkat 3. Nah, bagus sekali. Dari jawaban Nisa dan Priska, apakah sama atau tidak mengenai jawabannya? Sama, Bu. Ada pendapat nggak? Tidak. Tidak ada. Nah, terima kasih Riana sudah memberikan jawabannya. Berikan aplaus kepada Riana. Nah, silakan kelompoknya Nisa. Riana bisa duduk kembali. Saya akan memaparkan pada soal nomor 2. Kemudian hasilnya yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah c. Iya, bagus sekali. Benar Nisa. Apakah ada yang mau menanggapi mengenai jawaban Nisa? Tidak. Sudah sama hasilnya. Nah, silakan duduk Nisa. Terima kasih ya. Nah, dari pengerjaan LKPD tadi, kalian mengetahui dan mencari informasinya dari Google Sheet atau tidak? Iya, Bu. Nanti di Google Sheet itu kan ada latihan soal dan games. Nah, latihan soal itu nanti bisa dibuat latihan untuk di rumah ya. Nah, sekarang ini kan udah mau akhir sesi nih, akhir sesi pembelajaran. Bu Guru mau kasih asesmen formatif dulu, asesmen formatif akhir melalui EdukaPlay. Tadi yang di Google Sheet kan ada game tuh. Nah, kalian buka gamenya, kalian kerjain. Itu pengerjaannya secara mandiri ya, bukan kelompok yang murid. Iya, Bu. Dikerjain terlebih dahulu. Gimana teman-teman? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, dari pembelajaran kita tadi, kita bisa menyimpulkan pembelajaran tadi kita yang dapat itu apa aja? Pembelajaran apa aja yang kalian dapat hari ini? Integral, apalagi? Turunan, apalagi? Sifat pengerjaan, integral. Nah, bagus sekali. Kalian udah paham apa belum? Nah, ini guru juga mau tanya ya ini. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang integral tak tentu? Mengenai apa tadi? Tentang penerapan sifat-sifat integral. Penerapannya, terus konsepnya, menentukan C-nya itu apa? Nah, apa yang masih sulit dipahami? Bingung. Membedakannya. Apa Gali? Bingung antara integral dan turunan, Bu. Nah, bingung ya? Nanti bisa dipelajari lagi ya, bisa pakai Google Sheet tadi. Nah, bagaimana cara kamu menentukan fungsi asal dari suatu turunan? Tadi diapain? Diintegralkan, dibalik lagi. Kalau udah menentukan hasil fungsinya, kita cari fungsi awalnya. Nah, nanti ini kan udah selesai. Guru mau memberikan arahan untuk pertemuan berikutnya. Nanti kalian itu akan mempelajari materi berikutnya. Jadi kalian bisa mempelajari materi-materinya itu bisa pakai website, pakai buku LKS atau yang lain-lain. Nah, ini kan udah selesai nih. Kalian happy nggak? Happy. Alhamdulillah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa ya untuk akhir sesi ini. Baik, Bu. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sebelum Bu Guru meninggalkan kelas, mari kita beri aplaus kepada diri kita sendiri untuk apresiasi untuk hari ini. Nah, sekian dari Bu Guru, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau observer dulu atau Pak balik dulu? Bukan balik. Pak balik sana sampai aja cukup. Ya. Masukannya aja ya, refleksi dulu ya, pertama refleksi malah. Izin bertanya dari Lisa. Yang pertama, pelajaran apa yang telah diperoleh dari implementasi perencanaan pembelajaran yang telah dilakukan beserta faktor-faktor pendukungnya? Pembelajaran yang telah diperoleh. Pembelajaran dari praktik. Nah, pembelajaran dari praktiknya itu yang saya peroleh hari ini, saya harus bisa tepat waktu. Karena ini kan waktunya pendek ya, jadi aku harus cepat-cepat seperti itu. Nah, faktornya yaitu di waktu, jadi aku harus bisa memanage waktu, harus sesuai dengan durasinya. Seperti itu. Yang kedua, hal-hal apa saja yang pencapaiannya itu belum memuaskan dari implementasi perencanaan pembelajaran yang telah dilakukan beserta faktor-faktor penghambatnya? Kalau pembelajaran yang belum sesuai tadi sih di website tadi kan aku belum itu keseluruhannya menjelaskan. Jadi itu di websitenya tadi. Selanjutnya, rencana tindak lanjut apa yang akan dibuat untuk diperbaikan ke depan? Untuk tindak lanjut ke depan, aku harus bisa itu. Yang pertama tadi memanage waktu, harus bisa menyesuaikan durasinya, dan websitenya itu aku harus itu bisa membagi waktu antara pembukaan, inti, dan penutup agar bisa sesuai. Oke, masukannya Pak dari Pak Balik. Untuk masukan, terima kasih sudah cukup baik, sudah sesuai dengan lama-lama juga, implementasi dalam lama pembelajaran juga sudah sesuai dari pembukaan sama penutup, sudah memberikan refleksi juga. Terima kasih Nisa. Oke, yuk observer. Observernya dari Rehana. Nena. Dari observer 1. Oh, salah satu aja. Rehana. Yang perlu perbaikan ya, yang sudah baik dari kemarin Sudah keseluruhan sudah sangat bagus. Mungkin Mbak Denisa tadi ada lupa untuk mengarahkan siswanya untuk mempelajari materi selanjutnya. Oh iya, iya. Tadi udah bilang sih, tapi belum mengenai materinya. Tadi Iya. udah bilang besok pelajaran ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.